Kita sering baca dalam undang-undang alinea ketiga bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah. Kalau Allah tidak merahmati, tidak akan menang Indonesia. Secara fisik, secara kondisi saat itu bagaimana musuh kita Belanda, Jepang, kita dijajah ini 350 tahun. Masya Allah. Dengan peralatan mereka, orang Belanda, orang Jepang itu pakai meriam hadirin. Ya kan, tank aja, senjatanya juga canggih. Nah kita nih wong deso hadirin, nggak punya apa-apa, paling pakai bambu runcing. Cuman di situ ada kekuatan yang luar biasa. Tadi dikatakan Pak Haji bahwa kemerdekaan ini diantaranya adalah bagaimana salimul aqidah. Menyelamatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kekuatan yang tinggi bahwa pertolongan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kerjasama, kekompakan antara para rakyat, begitupun para militer saat itu berjuang bersama-sama, para ulama dengan kekuatan doanya, para santri, kalimat takbir ini jamaah rahimakumullah menggetarkan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruncing yang dilemparkan ke musuhnya, begitupun peralatan apa adanya saat itu untuk membela pertahanan. Subhanallah, ternyata jemaah rahimahumullah, walaupun dengan alat apa adanya, dengan kekuatan bantuan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Indonesia ini bisa kita raih kemerdekaannya. Alhamdulillah. Bayangin Pak, Masya Allah, mereka dulu waktu berjuang, uyut leluhur kita, Masya Allah, gak enak makan, gak enak tidur hadirin, berkorban jiwa dan raga, harta benda demi negeri tercinta, tanah air tercinta. Jamaah rahimakumullah, bayangin suara dentuman meriam bom di mana-mana, tembakan di mana-mana, yang ada pada pikirannya, ya Allah selamatkan aku ya Allah. Kematian terasanya dekat banget ya Allah. Selamatkan ya Allah, amankan ya Allah. Itulah para berjuang. Maka jemaah rahimakumullah, kemerdekaan yang pertama adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, harapan yang kuat, cita-cita yang mulia, supaya bagaimana kemerdekaan tetap diraih oleh bangsa kita yang kita cintai, oleh para pejuang yang luar biasa, tulus ikhlas. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, bagaimana kemerdekaan ini diantaranya kita isi untuk senantiasa mengenang para pejuang kita yang punya jasa yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, iringan doa dari kita, semoga almarhum senantiasa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mah tinggal ngisi hadirin, dengan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Yuk kita isi kemerdekaan ini dengan banyak ibadah dan muamalah. Mau kapan lagi hadirin? Mau kapan lagi kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau enggak sekarang? Kita nunggu entahnya kapan hadirin. Jangan pernah kita menunda-nunda waktu, padahal yang namanya waktu itu adalah suatu yang sangat berharga buat kita kalau kita isi. Ya rahimakumullah, maka banyak-banyak senantiasa minta kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta kepada Allah, ya Allah berikan kemampuan kepadaku, aini ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu ya Allah. Fadkuruni adzkurukum, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah,
azkurukum, niscaya Allah akan ingat kepada kita semua. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, yang pertama orang yang ingat Allah itu hatinya tenang, hadirin. Ya, saya lihat Bapak-bapak semua ini pada tenang semuanya, amin. Karena masih awal bulan, kan masih berapa nih tanggal berapa? 17, ya berarti tengah bulan. Tapi kelihatannya wajah-wajah awal bulan kan. Sebab ada orang awal bulan wajah ceria gitu kan, tengah bulan udah mulai merengut. Ya akhir bulan mau apa lagi nanti. Ya. Makanya rahimakumullah, bagi orang yang rajin ibadah, banyak berzikir kepada Allah, maka melalui dalam kehidupan ini dengan sifat qanaah, menerima dengan apa yang Allah beri, nggak pernah kita ngeluh. Karena sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini kita hanya bisa ngejalanin, hadirin. Jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ntar saya kalau seandainya udah pensiun gimana ya? Ya, rezeki udah dijamin sama Allah. Nanti kalau saya udah nggak kerja bagaimana ya? Sementara anak-anak saya masih butuh biaya. Setiap anak ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita ini banyak berdoa. Kan kewajiban kita ini na'budu nasta'in, menyembah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kalau sudah ibadahnya baik, minta tolong sama Allah, maka cepat pertolongan Allah. Yang penting ibadahnya diperbaikin. Sholat jangan mundur-mundur waktu. Kalau sudah azan cepat datang ke masjid, cepat ambil mukena, cepat bapak ambil sarungnya, baju kokonya, berangkat ke masjid. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak istiqomahkan sholat berjamaah di masjid, nggak apa-apa. Ya, mau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak ramai. Ya, kalau udah jam 3 malam bu ke Masjidil Haram, Allahu Akbar, ramai. Jam 3 malam ke Masjid Nabawi, ramai. Ya, ibu bapak semuanya pada ya ngidupin rumah Allah Subhanahu wa taala, ngalap barokah. Minta dapat hidayah, minta dapat rahmat, ya dapat keselamatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Asbab kita datang ke rumah Allah. Kita latihan. Kalau ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi butuh duit banyak, hadirin. Ya, kita masjid dekat. Siapa lagi kalau bukan kita yang makmurin, hadirin. Ini Masjid Al-Muhajirin udah cakep, hadirin. Tinggal kitanya aja makmurin. Jangan sampai masjid cakep, yang orang waktu mau musola cakep, mohon maaf ya Allah. Itu yang ajar dia, hadirin. Yang sholawat dia, yang qomat dia, iya, yang imam dia. Kata dia, untung masjid saya ada tiangnya 4, jadi makmumnya tiang-tiang, masih mending itu. Ya, kita alhamdulillah ya rahimakumullah, ketika ada azan dikumandangkan subhanallah, pada datang ke masjid. Bayangin ya rahimakumullah, kalau warga kita nih di lingkungan Masjid Al-Muhajirin subuhnya tiap hari kayak subuh saat ini nih, pagi ini berkah, hadirin. Amin ya rabbal. Tiap pagi begini kan pagi ramai. Tiap pagi ramai kan. Ini kan ada sekitar 400 ya. Ada 400 ini. Amin. Ya rabbal. Amin, masya Allah. Tiap pagi begini, hadirin. Ini ramai ini. Ya, terus bapak koordinir tuh tiap hari ya, yang enggak aktivitas jangan pelit-pelit. Pokoknya besok hari Senin saya bagian nasi uduk, hari Selasa bagian ketoprak. Tuh dalam 1 minggu iya habis ngaji sarapan, insya Allah hadirin. Lagian kita jangan sayang-sayang, punya duit nggak bakal dibawa mati gitu. Nah, kalau tiap hari begini Pak, saya kayaknya dari rumah ke sini saya, iya mau sarapan, iya kan ada ketoprak itu kan, Senin ketoprak, Selasa, iya alhamdulillah lah, nggak apa-apa ngarep duniawi tapi ukhrawinya kan dapat, kita niat ibadah. Masalah sarapan nomor 2 itu mah kalau ada, ya kan. Kalau nggak ada kita nggak ngarepin itu, cuman alhamdulillah kebetulan disiapin sama pengurus. Ya, kita doakan pengurusnya biar pada barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah. Maka bagaimana mengisi kemerdekaan ini, kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari diri kita.
Lalu ajak keluarga kita. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah rajin ke masjid. Istri saya belum Ustaz, dikit-dikit kita ya nasihatin istri kita. Ajak istri kita bareng-bareng. Alangkah bahagianya jemaah rahimahullah kalau malam suaminya jam 3 udah bangun, istrinya udah bangun. Lalu sholat tahajud bareng-bareng. Anaknya dibangunin pada sholat tahajud bareng-bareng. Oh, nikmat banget. Ya. Bu, kalau suami ibu jam 3 belum bangun, ibu udah bangun duluan, ibu doain ya biar suaminya cepat bangun. Ya Allah, bangunin ya Allah. Gimana? Jangan digedor, pelan-pelan. Pelan-pelan dibuka. Iya, dibisikin Bu. Kalau dalam kitab itu ibu cium kening suaminya sambil baca surah Al-Qadar. Cia. Baca surah Al-Qadar. Begitu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu bi rabbihim kulli salam. Salamun hatta matla'il fajr. Cium kening suaminya sambil dibisikin telinganya sambil berdoa. Apa doanya? Ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim. Ya Halim artinya lembut. Wahai Allah yang lembut, lembutkan suamiku ya Allah biar hatinya benar-benar gampang dapat nasihat yang baik. Coba ibu amalin 7 hari aja insya Allah. Cium keningnya surah Al-Qadar sama baca ya Halim. Mudah-mudahan hari ke-8 langsung suaminya bangun. Ya, langsung berangkat sama ibu ke masjid salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak juga sama. Kalau lihat istri susah dibangunin untuk tahajud, baca Al-Qadar sama ya Halim, ya Halim, ya Halim. Al-Qadar enggak mempan, Al-Halim enggak mempan. Bapak keluarin duit 10 lembar merahan. Sambil baca ya Rozak ya Rozak ya Rozak ya Rozak. Ayo nih ada rezeki, nih ada rezeki. Saya yakin istri bapak langsung bangun. Alhamdulillah, karena ada yang merah-merah. Amin ya rabbal alamin. Coba deh amalin insya Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang melakukan kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyanahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran aw batinan. Jadi syaratnya kalau kita hidupnya pengen bahagia, pengen sejahtera, maka bagaimana kita sibukkan dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Kayak tadi sholatnya alhamdulillah di awal waktu. Lalu yang kedua, jemaah rahimakumullah, usahakan istiqomahkan tadarus Al-Qur'an. Baca Quran di rumah, hidupkan tilawah Al-Quran. Ya, jangan pernah kita mohon maaf malas untuk baca Al-Quran. Harus kita punya target. Syukur-syukur alhamdulillah ya tiap bulan ya hatam Al-Quran, syukur-syukur. Ya kalau enggak ya minimal setahun sekali, gitu kan? Hatam Quran minimal. Ya kalau enggak setahun sekali ya nanti ketika di masjid kan ada tuh ya tadarus Al-Quran. Ikut sama-sama hataman Quran paling tidak. Jadi jangan sampai dalam 1 tahun nggak pernah kita baca doa hataman Quran. Syukur-syukur kita punya target tadi. Ya, baca Quran tiap hari jemaah rahimakumullah, walaupun hanya beberapa ayat. Biar keluarganya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Minta kepada Allah, ya Allah rahmati aku, berikan hidayah kepadaku ya Allah dengan asbab Al-Quran yang aku baca ya Allah. Maka insya Allah kalau kita rumahnya rajin dibacain Al-Quran,
itu rumah akan terasa damai, akan terasa senantiasa ya ada yang namanya sakinah, mawaddah warahmah, ada rasa cinta dan kasih sayang tumbuh dengan asbab keberkahan Al-Qur'an yang kita baca. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi untuk mengisi kemerdekaan, di antaranya harus mencintai tanah air. Ya, karena hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Ya, kita hidup di Indonesia ini alhamdulillah hadirin. Ini sekarang masih ada saudara kita yang masih ya perang ya, terjajah, di antaranya di apa namanya tuh? Ya di sono. Di apa namanya? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ya, Palestina itu masih ramai itu Pak. Ya, di Palestina jemaah rahimakumullah, Allahu Akbar, anak-anak penghafal Al-Qur'an itu banyak yang jadi korban. Kita mah anak-anak alhamdulillah di sini aman, mau kemana Pak? Ya, mau ke masjid, ke musola aman. Terus biarin kalau ada anak-anak kecil berangkat ke masjid, ya mau ngaji Al-Qur'an. Ya walaupun kadang bikin ramai Pak di masjid. Anak-anak namanya juga anak-anak. Ya. Kadang saya masya Allah tuh ada musola itu maghrib Pak, ramai banget bocah ya, di belakang pada sholat ya, sikut-sikutan, ada yang dari awal sampai akhir masya Allah ya, apa namanya ketawa mulu, cekak ribut ya, itu memang namanya bocah gitu. Maka kita jangan pernah bosan, tetap yuk ya, anak kita suruh ke masjid, suruh ke musola biar pada belajar sholat. Karena jemaah rahimakumullah sekarang ini mohon maaf tantangan kita akhir zaman, kalau kita nggak rewel sama anak, kalah sama yang namanya tontonan, namanya HP nih, kadang bersaing, ya kan, suaminya megang HP, ibunya megang HP, anak-anak HP megang HP semua, sampai di rumah datang jemaah rahimakumullah mohon maaf, itu bukan ngobrol masalah agama hadirin, iya, istrinya di pojok ya dia aja, kadang sono anaknya ketawa sendiri-sendiri, iya, kayaknya cuek-cuekan nanti, iya kan? Ini padahal kualitas waktu saat itu kita berkumpul bicara masalah agama, ya jangan sampai dikalahkan dengan HP. Kadang masuk waktu maghrib jamaah rahimakumullah masih asik dengan main HP. Ini tantangan buat kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau tidak sekarang untuk mengingatkan anak kita supaya rajin ibadah kepada Allah SWT, untuk rajin belajar agama supaya anak kita insya Allah punya bekal di masa yang akan datang. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjutkan tadi. Monggo Pak. Ya, boleh bebas. Ya. Ustaz. Silakan. Yang tanyakan. Monggo Pak De. Udah jelas. Ya Ustaz Pak kalau udah jelas senang. Berarti udah pada paham. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya boleh Pak Haji. Baik Ustaz, terima kasih. Ini kaitannya dengan hari kemerdekaan. Kita memang dalam mengisi kemerdekaan ini tentunya harus cinta tanah air. Betul. Ya. Cinta tanah air, menghargai para pahlawan. Nah, sekarang supaya timbul rasa cinta. Iya. Nah, apa? resepnya gitu ya. Cinta tanah air ya, kita tidak egois gitu. Jadi kita toleransi ya, bersama umat yang ada gitu. Mohon apa tipsnya gitu. Baik ya, karena memang kita hidup di tanah air Indonesia yang alhamdulillah Allah takdirkan ya, di negeri yang aman kita nih Pak ya, negeri yang aman. Coba bayangin kalau kita ya lahir di negeri yang di lain Indonesia, bagaimana kondisinya?
kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pengalaman ini, kita nih kegiatan seperti kuliah subuh nih di Indonesia ini aman hadirin. Ya, di negeri-negeri yang lain ya kan, itu mohon maaf ngadain kegiatan seperti ini harus izin ke pemerintah. Ya kan? Kita malah alhamdulillah kuliah subuh siap gitu kan, mau ngadain kegiatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj ya, ataupun kegiatan apapun ini kita nih nyaman, karena memang ya artinya pemerintah juga mendukung untuk kegiatan itu. Maka bagaimana bukti cinta kita kepada tanah air kita? Yang pertama, bagaimana kita doakan supaya negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun, baldatun negeri thayyibatun, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangin hadirin, ya memang itulah berjalannya waktu. Ini juga perlu renungan buat kita. Kita nih kalau zaman dulu, jamaah rahimakumullah, kelihatan banget gitu, terasa berkahnya. Nah, zaman dulu kan kalau udah mulai bulan November ya kan, Oktober, November, Desember, itu biasanya musim hujan. Ya, nah sekarang nih kita nggak bisa memprediksi musim hujan ya. Kalau zaman dulu mohon maaf kita ngerasain Pak, asal kita keluar aja nih ya ke sawah, itu model nyari ikan apapun kadang dapat kita Pak, di bekas-bekas telapak ya kan, kaki kita di tanah itu, di sawah. Ya nanam apa aja jadi zaman dulu mah Bu, di galengan gitu kan. Orang tua kita kan kreatif gitu kan, bawa tuh bibit cabe, kacang gitu kan, di galengan itu. Jadi pulang itu masya Allah nggak mampir ke warung Pak, nggak mampir ke pasar, pulang udah bawa lauk. Ya kan, bawa ikan, ya bawa kacang panjang gitu kan, bawa pare, bawa timun. Itu dulu seperti itu. Nah sekarang masya Allah luar biasa hadirin. Nyari ikan kalau nggak ke pemancingan nggak dapat. Kalau nggak ke toko ikan nggak dapat sekarang. Oh kita mancing di kali-kali. Ya sekarang udah jarang ikan-ikan. Zaman dulu mah mancing depan rumah itu kali Pak, dapat ikan zaman dulu. Terasa berkahnya. Ya tanaman buah-buahan subur makmur, sayur mayur subur makmur zaman dulu. Karena memang Indonesia ini mohon maaf ya rahimahumullah, ini adalah ya sekeping tanah surgawi. Yang memang mohon maaf ya rahimahumullah, tadi saya katakan dalam undang-undang ulama menyepakati ini kemerdekaan adalah rahmat Allah, dan kita ini termasuk negeri yang dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi kemerdekaan dengan cinta kepada tanah air, berdoa kepada Allah supaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, barangkali itu saja. Ibu-ibu mungkin silakan. Iya, bebas Bu, mau nanya apa biar lancar gitu ya. Dompetnya ada isinya, terus iya boleh. Iya diisi aja dompetnya kalau pengen ada isinya. Iya. Baik, Bapak-bapak, iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati dan bapak-bapak sekalian, untuk remaja masa ini sekarang kan, remaja kita juga sekarang di masjid ini, alhamdulillah masjid itu kosong daripada remaja. Oh ya. Iya kosong. Dia nggak tahu gimana solusinya untuk supaya remaja itu tertarik, karena kegiatan-kegiatan sekarang itu ada pasif. Dari mulai kegiatan 17-an, untuk panitia remaja juga nggak mau gitu ya. Jadi diambil alih ke dasawisma terus di sini. Terus ada sekarang saya baca di YouTube juga ada keutamaan masalah misalkan sholat subuh sebelum subuh, qobliyah subuh lebih baik daripada isi dan dunia beserta isinya, betul. Padahal di dunia itu kan
kebanyakan non Islam daripada Islam. Betul. Itu kan yang nggak baik-baik itu. Itu kan lebih baik dunia beserta isinya. Betul. Dan lain lagi keutamaan ada yang sholawat 80 tahun menebus dosa. Ya. Itu apakah ada hadis-hadisnya gitu, karena sangat menarik sekali ya. Iya. Masalah-masalah itu banyak lah, seperti sholat awabin 12 tahun yang katakan ya. Betul. Apakah ada hadis-hadisnya gitu biar kita semangat, yakin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi mengenai tentang tadi dulu ya saya jawab mengenai tentang ibadah. Memang Nabi menganjurkan dan memberikan motivasi untuk memperoleh pahala bagi orang yang melakukannya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana sholat berjamaah dapat 27 derajat. Begitupun orang yang sholat subuh, ya, sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Orang yang melakukan sholat subuh berjamaah itu sama dengan melakukan sholat malam semalam suntuk. Jadi memang digambarkan oleh Nabi Muhammad, hadisnya seperti itu. Begitupun orang yang tafakur satu saat berpikir tentang alam jagat raya ini luar biasa penciptaan Allah, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi ada keterangannya memang supaya kita termotivasi. Begitu. Jemaah rahimakumullah. Begitupun ada zikir setiap habis sholat. Di antaranya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah la syarikalah sampai selesai. Itu Allah akan hapus dosanya walaupun seperti pasir yang ada di lautan. Coba. Jadi jemaah rahimakumullah, memang itu dikasih tahu sama Nabi Muhammad supaya kita terus semangat dalam ibadah. Maka kembali lagi, orang yang melakukan sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Artinya apa? Dunia ini nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan amal ibadah kita yang kita lakukan. Jemaah rahimakumullah, nanti Allah akan siapkan di akhirat surga bagi satu orang itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi luasnya buat kita orang yang beriman. Makanya pantas qobliyah subuh lebih baik daripada dunia besar dunia beserta isinya. Memang kecil, dunia nggak ada nilainya di mata Allah bila dibandingkan dengan nikmat surganya Allah yang Allah siapkan buat orang yang beriman. Maksudnya ke situ. Baik, berikutnya bagaimana caranya untuk senantiasa tadi mempererat tali ukhuwah persaudaraan kita? Ya kita pupuk ya untuk bagaimana menyadari pentingnya kita bercepat-cepat melakukan kebaikan. Jangan pernah kita tunda. Mau kapan lagi kalau nggak sekarang kita bergerak? Mau kapan lagi kalau kita punya anak remaja-remaji tidak kita suruh segera untuk memakmurkan rumah Allah? Jadi ada peran dari orang tua. Harus rewel kita. Makanya saya katakan tadi, kalau udah di rumah kadang kita ini masing-masing pada sibuk dengan main HP dan kita sebagai orang tua tidak memberikan keteladanan. Mestinya kalau kita ngomong ke anaknya suruh stop, jangan main HP, kitanya orang tua jangan main HP, pasti akan diikuti. Kita mau nasehatin anak kita suruh berhenti, kitanya aja mau main, masih main. Jadi keteladanan yang perlu kita ambil. Begitupun kedepannya tentunya ya marilah kita sama-sama untuk ukhuwah ya persaudaraan kita jalin bersama-sama. Siapa lagi untuk memakmurkan lingkungan kita kalau bukan kita sendiri. Begitu, ini diantaranya. Wallahu bishawab. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau masih ada satu lagi, go, ayo nanya. Iya, terakhir boleh. Baik, alhamdulillah. Ya, udah cukup. Baik, Pak Ustaz. Masih ada lagi berarti sudah alhamdulillah. Iya, jelas. Udah jelas, alhamdulillah. Dan juga tentunya dengan penyampaian tadi, insyaallah Bapak sekalian bisa mengambil intisarinya. Amin ya Allah. Daripada hasil kemerdekaan kita untuk kita syukuri itu yaitu kita kebebasan kita untuk beribadah ya, ya. Betul. Kebebasan insyaallah ibadah kepada Allah. Dan kemerdekaan ini kita tidak seperti di negeri lain ya. Dikejar-kejar senjata ya, kita bebas. Mumpung ada kebebasan untuk beribadah
ibadah ini mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Amin. Ya, mulai dari sholat kita yang belum istiqomah berjamaah